Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup maksud saya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, sebenarnya ia hendak membawa seluruh murid-muridnya masuk kepada kawasan hidup yang baru. Kawasan yang berbeda, kawasan yang tidak dikenal oleh siapapun, saudara. Dan kawasan ini, saudaraku, mau tidak mau harus dilewati oleh semua orang percaya yang memiliki kesempatan untuk masuk atau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Harus melewati jalan itu, saudara. Atau melewati kawasan atau masuk ke kawasan yang baru. Masuk ke kawasan yang baru, saudara, itu artinya di mana seseorang harus meninggalkan cara hidup yang lama. Tentu cara hidup yang diwarisi oleh nenek moyang. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi untuk masuk ke kawasan baru ini, saudara, tidak mudah. Sebab kita harus benar-benar mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Dan jalan ini sama sekali tidak dikenal oleh siapapun di zaman itu, saudara. Maka tidak heran orang-orang Yahudi, para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki berusaha membunuh Yesus. Karena yang diajarkan oleh Yesus itu berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Umumnya yang diajarkan oleh agama Yudaism itu adalah bagaimana para pengikutnya atau umatnya bisa mengenakan hukum Taurat, baik secara moral di mata manusia. Tetapi ternyata saudara berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak lagi mengajarkan hukum-hukum moral, melainkan mengajarkan hukum kasih. Dan ini bertentangan, saudara. Dan hukum itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, jiwa. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena dari kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum dan kitab para nabi. Makanya bertentangan. Dan orang tidak sanggup, saudaraku. Contoh hukum yang
diajarkan dalam hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau orang menjahati kita, atau kalau kedapatan orang tersebut berzina, mencuri, ada hukum yang mengatur harus dipotong tangan kalau mencuri. Kalau kedapatan berzina, dirajam dengan batu sampai mati. Tapi yang diajarkan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Ini jelas bertentangan. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kawasan baru, saudara. Melepaskan diri dari segala ikatan. Melepaskan diri dari percintaan dunia. Ini kawasan baru. Barang siapa tidak melepaskan diri dari segala ikatan dan tidak memikul salib, dia tidak layak bagiku. Nah, mengajak orang percaya untuk masuk ke kawasan baru ini. Memikul salib, mengikut jejaknya, dan memindahkan hati di kerajaan sorga. Ini kawasan baru, saudara. Dan sama sekali ini tidak dikenal dalam agama-agama pada umumnya. Tetapi ini yang benar, yang diajarkan oleh Yesus. Dan saya tentu melihat baik diri saya sendiri, hampir tidak sanggup masuk ke kawasan baru ini. Banyak yang manipulasi, saudaraku. Kepura-puraan, seolah-olah ada di kawasan baru, tapi sebenarnya pura-pura, saudara. Kalau orang sungguh-sungguh masuk ke kawasan baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, orang itu pasti akan terseok-seok, akan menderita dia, saudara. Sebab kawasan baru itu adalah kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana seseorang memperagakan hidupnya. Sampai orang meludahi saudara tidak membalas atau bereaksi sedikit pun. Wah, itu memang berat. Kadang kita ini ya hanya sama seperti ahli Taurat, orang Farisi yang hanya menimbun. Kalau bukan menimbun harta, ya menimbun pengetahuan Alkitab. Tetapi tidak terekspresi atau terperagakan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita kejam terhadap orang yang bersalah kepada kita, kita mau balas, rasanya kita mau hilangkan nyawanya. Ini cara hidup nenek moyang. Membenci, kepahitan, itu cara hidup nenek moyang, dan ini Tuhan tidak kehendaki. Kalau seseorang masuk ke kawasan barunya Tuhan, ini harus benar-benar sudah ditanggalkan. Barang siapa berada di dalam Kristus Yesus, dia sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya, tapi pada kenyataannya yang lama masih melekat. Coba orang singgung, saudara. Lihat reaksi kita. Kita yang menilai sendiri, saudara. Kita tidak bisa menilai orang lain. Kita menilai diri kita sendiri, saudara. Apakah kita sudah ada di kawasan baru atau belum? Nah, saya merasa kritis di sini. Jangan-jangan juga saya ada di wilayah belum masuk ke kawasan barunya Tuhan. Masih sama dengan orang dunia. Bahkan orang dunia lebih baik. Jika temannya bersalah, dia mengampuni. Bahkan mereka mengajarkan tidak merugikan. Saya melihat penjahat-penjahatnya. Ada komplotan itu. Satu bungkus nasi, saudara, kalau mereka satu komplotan, kadang satu bungkus nasi mereka bisa bagi bersama. Nah, kita orang Kristen, saudara, saling menggigit. Bahkan saling menjatuhkan.
Ini parah saudara. Kita cakap berbicara kebenaran saudara. Dengan segala argumentasi yang hebat. Dengan segala pengetahuan. Kecakapan hermeneutika, kecakapan homiletika. Tapi hidupnya saudara tidak menjadi berkat. Berduri saudara. Di mana ada orang itu berduri. Dan saya banyak melihat itu saudara. Kok saya nak nyaman dengan orang ini. Mulutnya tidak menyejukkan. Tidak menyejukkan. Apalagi kalau orang itu pintar, smart, cerdas. Wah, dia semena-mena terhadap orang yang dianggap dia bodoh. Dan saya sudah melihat itu, menilai. Kadang saya menguji, kadang saya pura-pura bodoh. Saya lihat karakternya ini kok begini. Saya berharap saudara sekalian yang dibimbing dalam komunitas doa pagi setiap hari ini, ayo kita harus berubah, masuk ke kawasan barunya Tuhan. Yang cara hidup kita lama itu tinggalkan. Supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan, saudara. Orang harus mencium bau Kristus, bau kematian. Rata-rata kita belum mati. Oh memang setengah mati saudara. Setengah mati, belum mati sepenuhnya, baru setengah mati. Tersinggung marah, mau membalas. Wah, saya juga nak ngerti. Karena saya pelaku itu. Oleh sebab itu saudara, kita harus benar-benar memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Milikilah perjumpaan dengan Tuhan 1 jam saudara di kaki Tuhan. Selain kita doa pagi bersama ini, tapi saudara harus punya waktu dengan Tuhan. Kalau tidak saudara, sikap kita kasar, mulut kita saudara susah dikendalikan. Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan lemah lembut. Banyak orang hanya belajar melalui buku-buku, melalui John Maxwell lah, dan macam-macam. Saya memiliki buku-buku itu. Kenapa kita tidak belajar kepada Yesus? Ikuti caranya, ikuti hidupnya saudara. Nanti kita akan lemah lembut dengan natural kepada sesama kita. Berubah saudara, berubah. Jangan kelihatan terlalu pintar ya. Bukan nak boleh pintar, silakan saudara pintar. Tapi belajarlah kepada Yesus, ikuti jejaknya. Baca Alkitab dengan sungguh-sungguh saudaraku. Dan kita terus berjuang untuk memperagakan itu. Jangan hanya bicara kehidupan suci setiap hari, tapi kita kasar. Sembarangan saja kita mau nembak orang. Jangan, punyalah kelemah lembutan. Ya saudara, dimanapun saudara berada, engkau di tempat pekerjaan, di pelayanan, di rumah tangga. Sebab kita ini adalah saksi Kristus. Karena tidak boleh kita memperlakukan orang itu harus sama, mengikuti apa yang kita inginkan. Camkan itu saudara. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Amin.